Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 November 2022, saya Pendeta Alriana Kakristina kembali mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan melewati renungan harian Notvoice GKE Puruk Jahu, yang mana firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Sebelum kami menjalankan segala aktivitas kami, pekerjaan dan tanggung jawab kami, sebentar kami akan bersama-sama mendengar suara Tuhan melewati firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami pada pagi hari ini dapat kami simak, dapat kami terima, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini itu terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27 di bawah judul perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil.
juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Firman Tuhan bersabda, yang berbahagia yaitu mereka yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu melayani Tuhan dengan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara, sementara orang masih mendengarkan Yesus berkata-kata, Yesus menceritakan tentang sebuah perumpamaan melewati Injil Lukas 19 ayat 11 sampai 27 ini. Pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus hampir tiba di Yerusalem dan orang banyak mengira, bahkan menyangka bahwa Allah segera akan memerintah di bumi. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, Ia mengatakan demikian, ada seorang bangsawan yang akan berangkat ke sebuah negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Sebelum ia pergi, ia menitipkan uang 10 mina kepada 10 hambanya. Tuan itu berpesan agar mereka menggunakan uang itu untuk berdagang sampai ia kembali. Sekembalinya Bapak, Ibu, Saudara, sang raja tentu meminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan. Pada ayat yang ke-15, orang pertama dan orang kedua kalau kita melihat menyampaikan dan melaporkan hal positif apa yang ia lakukan karena ia berhasil memaksimalkan uang yang dipercayakan itu kepadanya. Namun berbeda dengan orang ketiga yang mana ia hanya menyampaikan dan mengembalikan kepada raja. Karena yang dilakukan oleh orang ketiga ini tidak menghasilkan apa-apa, ia mengatakan karena ia takut kepada raja. Sehingga kalau kita melihat raja menghukum orang ketiga yang jahat di matanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menyimak lebih dalam dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mungkin bingung mengapa sang raja tidak menyukai tindakan orang ketiga. Bukankah jumlah uangnya tidak berkurang? Bukankah jumlah uangnya tetap? Namun dari 2 orang sebelumnya kita belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hal. Ternyata kalau kita melihat sang raja ini ingin agar kepercayaannya itu direspon dengan baik, diterima dengan baik, dan juga mereka lebih produktif dalam hal tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, khususnya di dalam melayani. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang kita pun cenderung seperti orang ketiga dalam kerohanian kita. Kita mungkin menyimpan talenta serta kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Akibatnya kita tidak merespon apa yang Tuhan berikan tersebut dengan baik dalam pelayanan kita. Dan kita tidak produktif di dalam melakukan pelayanan yang dipercayakan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mirip dan sama seperti orang yang ketiga ini, yaitu tidak melakukan apa-apa namun berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita lupa bahwa Yesus yang akan datang kembali sebagai raja, ia akan menjadi hakim
dan menuntut pertanggungjawaban kita atas semua talenta itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari melewati firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Kita tetap menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab atas segala pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan datang. Dengan demikian, apa yang Ia percayakan kepada kita, apa yang sudah Ia nyatakan kepada kita, dengan antusias, dengan kreatif, dengan produktif, kita memaksimalkan segala talenta yang sudah Tuhan berikan untuk melayaninya dan bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya melewati firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, memampukan kita untuk terus melakukan yang terbaik, merespons segala hal yang sudah Tuhan nyatakan untuk melakukannya dan menjalaninya dengan penuh bertanggung jawab, sehingga melewati itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian kita boleh bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang Ia percayakan. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan buat kami pada pagi hari ini. Ampuni kami selama ini Tuhan, mungkin kami kerap atau cenderung seperti orang yang ketiga dalam perumpamaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami pelajari. Kami cenderung menyimpan, memendam setiap kemampuan, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu ampuni kami, dan biarlah dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kami terus memampukan dan memaksimalkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami untuk memberikan hal-hal yang terbaik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, terkhususnya bagi kemuliaan nama-Mu. Meteraikanlah firman-Mu ini ya Bapa, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami mendoakan jemaat-Mu di Bukit Nyumbung. Kami serahkan hidup dan kehidupan mereka pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan yang digeluti oleh sidang jemaat-Mu. Berkati belita, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia yang ada di jemaat Bukit Nyumbung pada saat ini. Biarlah Tuhan mereka terus menyerahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu, memberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan rumah tangga mereka, terkhusus iman dan percaya mereka kepada Engkau. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, tutup bungkus selalu mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, anugerahkan selalu kekuatan kesehatan, sehingga di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka mampu dan bisa melakukannya berkat campur tangan hikmat yang daripada Tuhan yang selalu Engkau nyatakan atas kehidupan mereka pada saat ini. Kami pun juga mendoakan supaya Engkau senantiasa memakai setiap hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani di sana, sehingga iman dan percaya sidang jemaat-Mu semakin hari bertumbuh, berkembang di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami pun juga mendoakan seluruh kehidupan kami, pendeta, vikaris, dimanapun kami ditempatkan di resort Puruk Jahu dan di tengah-tengah pelayanan yang Kau percayakan. Berkati kami semua,
Mampukan kami di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, agar kami terus melayani Engkau dengan penuh sukacita, bertanggung jawab di setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami pun mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sekiranya satu hari yang Kau anugerahkan ini, sehingga setiap pujian, kemuliaan, penghormatan kami hanya berikan kepada Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.